Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di CSC Channel. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Seperti biasa saya akan disclaimer dulu, apapun yang saya sampaikan di sini adalah analisa dan pandangan pribadi dan saya tidak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan. Baik, langsung aja kita review dari rekomendasi saham Senin 6 Desember 2021. Nah, kita buka dulu untuk IHSG penutupan Jumat 3 Desember 2021. IHSG ditutup melemah minus 0,69% ya, atau minus 45,314 poin atau di harga 6.538,506 rupiah. Nah, dengan total nilai transaksi adalah sebesar 11,442 triliun rupiah. Kemudian kita lihat pada untuk asing sendiri melakukan net sell pada pasar reguler ya. Ini pasar reguler minus 428,68 miliar rupiah atau sebesar lebih kurang 0,5 triliun rupiah ya. Ini bisa teman-teman lihat di grafiknya 2,5 triliun untuk pembelian asing dan 3 triliun untuk penjualan asing. Kalau kita kurangin ya lebih kurang sebesar 0,5 triliun rupiah untuk semuanya. Kemudian kita lihat pada technical analysis ya untuk indeks harga saham gabungan yang ditutup Jumat ya 3 Desember yang lalu. IHSG terlihat masih sideways ya. Ini kita lihat sideways ini kanalnya. Namun untuk waktu singkat ya ini masih uptrend ya. Kita bisa melihat panah ini artinya dia belum membuat low lebih rendah dari yang sebelumnya dan supportnya menjadi di harga 6.484 ya, itu menjadi support IHSG. Sedangkan untuk stokastiknya dia dead cross ya, dan ini tidak bagus. Namun bagusnya lagi dia berada di rentang menyentuh harga oversold. Kalau oversold itu dia jenuh jual, artinya bagus untuk dibeli, harganya murah. Nah, kemudian untuk MACD sendiri kita melihat dia downtrend ya, ini kelihatan downtrend, tapi di diagramnya ini udah mulai up ke atas, tapi dia sedikit sideways ini, ada dua garis ini dia sideways untuk diagram ini. Namun ini tidak memperlihatkan sinyal yang begitu bagus dan tidak memperlihatkan sinyal yang jelek juga ya teman-teman. Nah, kemudian sebelum masuk kepada saham-sahamnya, ada beberapa hal yang teman-teman perlu cermati, yaitu isu-isu yang cukup kuat mempengaruhi pergerakan IHSG. Di antaranya mengenai varian baru virus corona, yaitu Omicron, yang berasal dari Afrika Selatan dan sudah menyebar ke beberapa negara Eropa. Dan virus ini memiliki penularan cepat, bahkan melebihi varian Delta yang penyebarannya sangat masif ke berbagai belahan dunia di beberapa waktu sebelumnya. Dan satu hal lagi disampaikan oleh CEO Moderna bahwa varian ini Omicron kebal terhadap vaksin. Nah, kita sudah sama-sama tahu ya dampak dari penularan virus yang akan membuat perekonomian dunia akan melambat, bahkan ada yang lockdown. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh pelaku pasar. Kemudian isu tapering oleh The Fed, Bank Sentral Amerika, yang sudah mulai dieksekusi sejak November yang lalu. Kemudian ditambah lagi bos The Fed mengatakan akan mempercepat eksekusinya, yaitu pengurangan nilai pembelian aset itu akan dipercepat. Nah, ini juga menjadi isu negatif. Kemudian dari dalam negeri, PPKM level 3 pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022. Ini PPKM level 3 ini akan dibatasi beberapa pergerakan ya, pergerakan masuk perekonomian. Kita sama-sama tahu juga ini perekonomian akan melambat, walaupun tujuannya untuk menghindari efek penularan COVID yang lebih besar yang diakibatkan pada saat liburan Natal dan Tahun Baru. Nah, namun ada hal positif ya, sentimen positif terhadap market, yaitu mengenai window dressing di akhir tahun ini oleh para fund manager untuk mempercantik portofolionya, sehingga beberapa saham akan mengalami penguatan. Ada beberapa saham yang akan memperlihatkan sinyal tersebut. Baik, kita langsung aja ke slide berikutnya ya teman-teman. Pertama kita lihat dulu Akra ya. Akra adalah sebuah perusahaan minyak bergerak di minyak. Kita lihat IPS-nya. IPS-nya mengalami kenaikan ya, namun di
di tahun sebelumnya mengalami kenaikan ya. Ini kita lihat di kuartal ketiga di 2020 58, dan sekarang di kuartal ketiga 2021 61 ya. Dan walaupun ini penurunan kalau dibanding dengan kuartal sebelumnya ya, di kuartal pertama ini mengalami penurunan. Namun sejauh ini oke ya teman-teman. Dan untuk market capital adalah 16,82 triliun rupiah, dan ini termasuk big caps, dan aset 21,31 triliun, kemudian liability atau utang 10,34 triliun rupiah, dan equity atau modal 9,03 triliun rupiah. Sejauh ini untuk asetnya bagus ya, dimana utangnya tidak lebih banyak daripada modalnya. Kemudian kita lihat untuk technical analysis AKR Corporindo atau AKRA ya. Untuk technical analysis ini kita teman-teman bisa lihat dia udah mulai uptrend ya. Sebenarnya ini dia udah break di sini nih, di harga sekitar harga sini. Dia membentuk high baru, namun dia tidak membentuk juga low baru ya. Dia masih bertahan di atas beberapa kali ini di support 1 2 3, tidak jebol supportnya di harga 3.950. Kemudian break di 4060, dan ini bagus ya, dan sekarang berada di harga resisten 4190. Dan ini kalau dilihat dari candlenya ini berimbang ya, ada turun dengan lebih kurangnya sama ini, kemudian di hari ini dia naik lagi. Ini artinya ada peningkatan kembali ya, setelah kemarin mengurangi penjualan, sekarang dibeli lagi. Nah, semoga ini akan break di 4190, dan ini bagus ya teman-teman untuk AKR ini, AKRA Corporindo ini. Kemudian untuk stokastik teman-teman ya, dia mau dead cross, namun akhirnya tidak jadi ya, dia membentuk lagi nih seperti cangkul ini ya, mata cangkul, dan balik lagi ke atas, dan ini harganya bagus ya, masih di area netral ya, yang mana kalau di bawah 20 ini kan 40, ini 20, ini jenuh oversold ya, yang di 80 ke atas ada overbought. Kemudian untuk MACD-nya juga bagus ya teman-teman, ini udah membentuk mata cangkul di sini nih, dan kemudian akan dead cross juga ini, mendekati dead cross, dan dia mau uptrend nih. Semoga ini akan bagus ke depannya untuk AKR ya. Kemudian kita lanjut ke saham berikutnya adalah BRIS, Bank Syariah Indonesia ya. Untuk BRIS IPS-nya bagus ya teman-teman. Dari kuartal 1-2 di tahun 2021 ini mengalami kenaikan ya, di kuartal ketiganya adalah Rp19, dan ini bagus. Di tahun-tahun sebelumnya ini juga mengalami kenaikan ya. Kemudian market capital 77,12 triliun rupiah. Dan kemudian untuk aset 251,05 triliun rupiah, dan liability atau utang 226,93 triliun rupiah. Kemudian modal 24,12 triliun rupiah. Dan kenapa ini bank ya? Bank itu wajar memiliki utang yang banyak karena orang nyimpan uang di bank. Jadi di bank itu mereka nyimpan uang, itu wajar karena itu juga dianggap utang. Kemudian kita masuk pada technical analysis untuk BRIS. Tadi untuk fundamentalnya oke ya teman-teman. BRIS, nah kita melihat ini ada candle seperti ini ya, batang yang cukup melawan candle merah ini yang turun. Kemudian ada candle hijau yang artinya positif, dan dia break di support di resistennya dia di 1865, dan sekarang ditutup 1875. Dan ini bagus ya teman-teman, artinya dia mulai awal uptrend ya, walaupun dia belum membuat low yang lebih tinggi lagi, tapi dia sudah membuat high yang lebih tinggi dari sebelumnya. Untuk stokastiknya teman-teman lihat ini golden cross, dan ini bagus sekali teman-teman. Dan MACD juga mendekati golden cross, karena yang biru ini akan mendekati yang orange ini, kuning apa orange ini ya garisnya ya. Nah, kita bisa melihat untuk BRIS oke, secara teknikal dan fundamentalnya juga oke, teman-teman. Lanjut kepada saham berikutnya adalah INTP. INTP adalah perusahaan semen ya. Untuk EPS-nya mengalami kenaikan di kuartal ketiga 169 ya rupiah. Yang sebelumnya di kuartal pertama 95,
dan di kuartal kedua 64 ya. Dan ini bagus sekali. Kemudian market capital 14,77 triliun rupiah. Sedangkan untuk asetnya 26,26 triliun rupiah dan liability atau utang 4,71 triliun rupiah. Sedangkan equity atau modal 21,55 triliun rupiah. Ini bagus sekali ya teman-teman. Utangnya tidak begitu banyak ya. Ada seperlima ya, lebih kurang seperlimanya hutang. Tapi ini bagus sekali. Untuk kekuatan finansialnya ini bagus untuk INTP. Investment tunggal perkasa ya. Kita lihat technical analysis ya, teman-teman bisa melihat ini garis kanal-kanal yang saya bikin ini, dan dia uptrend ya teman-teman. Ini saya bikin seperti ini dan kelihatan dia uptrend untuk jangka menengah ya. Jangka menengah dia masih jangka panjang dia uptrend ya. Jangka menengahnya udah mulai uptrend lagi nih, dia jebol yang bikin high baru dan jebol resistennya ini. Dan kemudian dia juga ini resisten berikutnya juga belum dijebol sih, 11.225 baru disentuh, mudah-mudahan besok mulai dijebol lagi nih. Dan kemudian kita cek di stokastiknya ini, teman-teman bisa lihat ya, dia mulai uptrend ya. Mau dead cross tidak jadi dead cross dan balik arah ke atas, dan ini mulai melebar garisnya. Kemudian MACD juga begitu teman-teman, kita lihat dia mulai mendekat dan ini uptrend, dan ini bagus sekali. Untuk sinyalnya cukup kuat ya teman-teman untuk INTP. Kemudian kita masuk pada Medco Energi ya, MEDC ya, perusahaan minyak. Untuk MEDC, Medco ya, kita di kuartal pertama untuk IPS-nya 0,0002 US dollar ya. Teman-teman ini nilainya pakai dolar ya. Kemudian untuk kuartal keduanya 0,00165 US dollar ya, sedikit mengalami penurunan. Enggak ya, naik ya, naik. Ini mengalami kenaikan ya kuartal satu keduanya. Kalau dibanding kuartal sebelumnya, nah di tahun 2021 ini mengalami kenaikan ya, dimana kuartal sebelumnya dia mengalami minus, dan sekarang di 2021 dia mengalami plus. Dan ini secara perusahaan ini artinya mereka ada perubahan ke arah yang positif. Market capital ada 12,27 triliun rupiah, dan ini adalah big caps, dan aset adalah 5,34 miliar US dollar ya. Kemudian liability atau utang 4,12 miliar US dollar, equity modalnya 1,07 miliar US dollar ya. Dan ini utangnya lebih banyak ya, 1/4 ya teman-teman. Kita lihat pada technical analisisnya. Untuk technical analysis secara ini dia masih downtrend nih teman-teman ya, masih downtrend dan dia break ini. Dan untuk swing ya, dia udah mulai memperlihatkan membuat high yang baru dan low yang lebih tinggi lagi dari low sebelumnya. Dan ini menunjukkan ada awal uptrend teman-teman, dan ini bagus sekali, dan mudah-mudahan ini akan di break di garis yang diagonal ini, akan di break, dan resisten-resistennya mudah-mudahan akan di break lagi. Dan ini target-target harga 498, 516 dan 554. Mudah-mudahan ini bisa dicapainya. Untuk stokastik ya teman-teman, ini bagus ya. Tadi dia mau dead cross, malah mantul lagi. Ini bagus sekali ini teman-teman, seperti yang tadi, dan posisi di oversold, jenuh jual ya. Dimana kalau jenuh jual artinya kita beli. Dan MACD juga mendekati garis ini, dan artinya mendekati ke uptrend juga ya teman-teman. Untuk MACD, stokastik mendukung sekali. Jadi fundamental dan teknikal ini saling support MACD ya. Kemudian, nah untuk berikutnya adalah saham Indosat ya, atau ISAT ya. Kita melihat untuk ISAT ini, mana ada perusahaan telekomunikasi. Saya melihat hal menariknya adalah mengenai dividen yang akan dibagikan pada tanggal 16 Desember ya. Kita bisa melihat ini untuk harganya 920 per lembar saham ya. Per lembar saham, kalau harga sekarang ada 7.800, itu lebih dari 10% ya. Lebih dari 10%, sekitar 12% lah kalau kenaikannya. Kalau kita yang dapat dividen, yang beli di harga 7.800 saja nih, akan mendapat lebih kurang 12% ya keuntungan, dan akan dibagikan di 16 Desember. Dan cum date-nya hari Senin ya, tanggal 6
hari Senin tanggal 6 Desember 2021. Yang kumdet ini artinya teman-teman yang memiliki sampai harga closing, jadi harga closing di 6 Desember 2021 ini akan mendapatkan dividen sebesar 920. Artinya teman-teman akan cuan lebih dari 10%, hampir sekitar 12% lah ya. Kalau dapatnya harga 7.800. Nah, untuk fundamental analisis untuk EPS-nya sedikit mengalami penurunan di kuartal ketiga ya, 37. Namun secara total di 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk market capital adalah 42,38 triliun, aset 69,85 triliun rupiah, liability atau utang 51,03 triliun rupiah. Besar ya teman-teman, untuk utangnya lebih besar daripada modal ya, equity-nya 17,74 triliun rupiah. Dan saya ingatkan lagi untuk ini teman-teman harus atur strategi ya untuk Indosat ini, karena hitung-hitungan ya besok kalau teman-teman closing di harga di beli aja dia misalnya di harga 7.800, jadi keuntungannya kalau teman-teman bisa mendapatkan 12% ya. Kalau dusanya hari Selasanya auto reject ya, auto reject pun minusnya 7%. Nah, nanti teman-teman hitung gitu. Kira-kira gimana positif plus minusnya. Ya kita lihat ya, coba kita cek technical analysis. Dan untuk technical analysis sendiri ya, teman-teman tidak terlalu support ya. Dia masih uptrend secara jangka panjang, tapi secara jangka pendek untuk swing dia udah mulai menurun ya, karena dia membentuk low baru. Nah, untuk stokastiknya juga begitu, tapi stokastik ini dia mengarah lagi kepada golden cross ya teman-teman. Golden cross ini dia kembali membentuk harga ke atas, garis ke atas. Kemudian untuk MACD dia mau ada pergerakan biru ke bawah ini nih, mau dead cross, dan ini kita lihat diagramnya mau turun ya. Dan ini juga tidak terlalu bagus untuk technical analisisnya untuk Indosat. Namun teman-teman kembali kepada teman-teman perhitungkan kembali untung ruginya mengenai kumdet tadi, kum dividen ya tadi ya, bagian dividen tadi. Baik teman-teman, demikian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila dalam penyajian ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.